Kondisi market sedang galau, tidak tentu arah, dan keadaan sekitar sedang tidak baik-baik saja. Inflasi di berbagai negara meningkat. Teman-teman tahu kan? Coba tulis di komentar, inflasi negara mana yang mencatatkan tertinggi ya teman-teman ya. Kemudian tidak hanya itu, perang antara Rusia dan Ukraina sampai sekarang belum ada titik terang ya teman-teman ya, benar kan? Dan dilanjut lagi dengan kasus COVID yang lagi-laginya naik. Benar kan? Padahal sudah sempat turun, sekarang naik lagi. China kembali lockdown. Benar nggak teman-teman? Sejak Maret lalu. Nah, dengan kondisi keadaan seperti ini, ya saya yakin beberapa dari teman-teman ada yang sudah mulai takut, panik, ragu untuk melakukan investasi. Karena ditakutkan dana yang diinvestasikan akan turun. Karena kondisinya kan sedang tidak baik-baik saja. Saya nggak bilang yang tetap semangat seperti saya melanjutkan investasi ya. Dan di video kali ini kita akan sharing bersama tips bagi mereka, bagi kita yang masih pemula dalam melakukan investasi. Dikala market sedang tidak tentu arah seperti ini. Tunggal. Nah, jadi teman-teman, sebelum masuk ke video lebih lanjut, saya ingin disclaimer on terlebih dahulu karena di video ini saya akan memasukkan beberapa aset investasi dan tentunya bukan rekomendasi beli ataupun jual. Jadi jangan bilang, si Eric Hyung itu yang suruh saya beli ini. Kok sekarang minus? Cari dia. Nggak seperti itu teman-teman ya. Tetap lakukan analisa terlebih dahulu sebelum melakukan investasi. Oke? Kita lanjut. Nah, ini karena di videonya khusus untuk pemula, kita harus ngerti dulu mindset pemula dalam investasi ya. Semuanya pernah berangkat dari pemula dan tahu kondisi market tidak selamanya bagus, bahkan juga akan terjadi seperti hal-hal seperti ini. Nah, bagaimana untuk cara mengatasinya? Jadi saya akan memberikan sedikit tips untuk pemula khususnya teman-teman. Saya nggak bilang yang expert yang tetap melakukan investasi, bara api tetap menyala dan melihat, wah barangnya sedang murah, saatnya beli ya teman-teman. Jadi ini khusus, lebih dikhususkan untuk pemula dalam investasi. Oke. Karena berangkat dari pemula, kita tentu tahu bahwa biasanya sebelum investasi kita ada yang namanya kan kita menaruh dana. Ini lebih tepatnya menabung. Bisa taruh di celengan ya, bekas kaleng susu itu dilubangin, dimasuk-masukin seperti itu. Ataupun naruh di bank ataupun sebagainya ya teman-teman ya. Benar, dimana returnnya biasanya nggak tinggi, bahkan cenderung menurun dana kita. Nah, dari situ mungkin kepikiran, saya mau investasi agar dana saya berkembang, tumbuh, nggak habis seperti itu teman-teman. Tapi melihat keadaan pasar, keadaan ekonomi, keadaan politik seperti ini, jadi ragu dan takut, ya sudahlah nggak mau investasi, tunggu market lebih baik saja. Nah, no, jangan seperti itu teman-teman. Karena masih ada instrumen investasi yang menawarkan return yang menurut saya sangat baik ya teman-teman ya. Dikala market seperti ini, atau dengan kata lain dia tahan banting, badai mungkin, tapi dia tetap aman buat kita yang pemula. Karena saya nggak mau bikin shock orang yang baru pertama kali investasi langsung jeblok dananya minus ya, nanti trauma. Habis trauma minum obat ya kan, asam lambungnya naik, trauma dia. Oke. Nah, jadi saya juga membutuhkan aplikasi yang biasa saya sharing. Benar nggak teman-teman? Tahu aplikasi apa itu? Yap, aplikasi Bibit. Ya, ini di sini udah di samping ya teman-teman ya. Nah, bagi yang baru pertama kali ketemu saya mungkin agak bingung. Saya sering bukan nge-review sih, tapi sering sharing perjalanan portofolio saya, dan sekarang saya update. Udah lama kan nggak update kan, penasaran kan? Nah, ini untuk di anak ya teman-teman ya. Di sini seperti biasa teman-teman paling penasaran yang namanya reksadana Jarvis ya. Oke, saya back dulu, mungkin sekarang internetnya agak lebih pelan ya, kita balik lagi. Dan oke, di sini si Jarvis ya. Jarvis sudah minus 0,6%. Teman-teman boleh cek di video-video sebelumnya, dia minus cukup agak dalam kemarin ya. Ini tinggal sekedip dua kedip mata lagi dia sudah plus hijau kembali ya. Gak ada yang perlu ditakutkan. Lanjut lagi di pensiun. Kalau untuk pasar uang ya, semua rata-rata stabil naik ya teman-teman ya, aman ya. Kemudian lanjut lagi di reksadana obligasi juga masih plus, aman ya teman-teman ya. Kita lanjut lagi ke reksadana saham. Loh, kok masih plus, katanya marketnya galau ya. Ini juga masih BNI Index plus 11% dan Sukor Invest Maxi Fund plus 8%.
Tadi kita sampai mana ngomongannya? Oh iya, jadi kita akan sharing tips untuk pemula ya teman-teman ya. Gini teman-teman, agar kita yang baru pertama kali terjun ke dunia investasi, bukan terjun payung ya teman-teman ya, agar nggak shock, nggak kaget dan kejang-kejang, sebaiknya di kala market seperti ini kita bisa memulainya saja langsung di, benar sekali, di reksadana pasar uang lah. Kenapa di reksadana pasar uang? Saya contohkan di Sukor Invest Money Market Fund ya teman-teman, itu return per tahunnya 4,84%. Masih wow banget teman-teman, masih sangat baik. Kenapa? Dengan beberapa poin seperti drawdown-nya 0%, artinya dia selama 1 tahun ini nggak pernah turun 0%, jadi naik dengan stabil di kisaran 4,84%-an. Jadi teman-teman udah nggak perlu takut, nggak perlu cemas kalau dananya minus, karena kalau beli reksadana ini otomatis dengan data yang sudah ada ini, dana kita harusnya nggak bakalan minus, drawdown-nya 0% dan return-nya 4,87%. Ya, ini berlaku untuk semua reksadana pasar uang. Kita coba lihat Batavia dan Akas Maxima. Tuh, benar kan? 2,42%, drawdown-nya juga 0% ya teman-teman ya. Lanjut lagi, di bawah ada Bahana Dana Liquid ya teman-teman ya. Ini juga sama, plus 2%-an. Ini drawdown-nya 0,01% sih, nggak kerasa ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk di reksadana pasar uang ini rata-rata memberikan return 2%-an sampai 4%-an. Drawdown-nya juga teman-teman tahu 0%. Oke. Lanjut lagi, karena saya ada beli reksadana obligasi Sukor Investable Fund, jadi saya tahu ciri-cirinya. Dia stabil naik di 1 tahun ini 7,11% dengan drawdown hanya 0,04%. Ini juga merupakan salah satu rekomendasi saya. Bukan anjuran beli jual ya, saya ingatkan sekali lagi, bukan, no ya. Tapi ini teman-teman bisa ngecek. Kalau teman-teman tempatin dana di sini, per tahunnya dapat return 7%-an ya, dengan resiko yang sangat kecil untuk turun, yaitu 1 tahunnya aja cuma minus 0,04%. Nggak berasa lah ya teman-teman ya, bener nggak? Jadi dengan kesimpulan dari awal sampai akhir di kala market seperti ini, rupanya masih ada instrumen investasi yang menawarkan return sangat baik. Dan menurut saya cocok untuk pemula karena dengan return dari 2-7%-an berdasarkan data yang ada ya teman-teman. Teman-teman sudah bisa bobo nyenyak tidur dengan tenang. Ini juga menghindari resiko di mana para pemula yang baru pertama kali nyicip investasi untuk kehilangan dana atau investasinya itu menurun. Jadi ini merupakan tips dari saya, seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang punya tips juga, yuk saya ada saran buat yang pemula agar mau mulai investasi. Ya, silahkan sharing saja di komentar, bebas, kita bongkar habis semua sehingga kita bisa mengajak teman-teman kita yang mungkin baru ingin memulai investasi namun takut karena kondisi pasar yang demikian. Jadi boleh di-share saja video ini buat mereka nonton. Oke, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, silakan drop saja komen di bawah. Dan bagi teman-teman yang bingung kok dari tadi di atas ini ya, ada kode referral air cashback itu apa? Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah tertarik untuk memulai investasi reksadana, terutama di aplikasi Bibit, boleh gunakan kode referral air cashback ini biar teman-teman dapat bonus cashback 25.000. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajan.